adik-adik. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, bisa dibantu Alvan kita berdoa dulu. Baik, Bu. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alvan. Bagaimana kabarnya Alvan? Alhamdulillah baik, Bu. Meja juga bagaimana Saya juga kabarnya? baik, Bu, kabarnya. Sehat, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dilimpahkan kesehatan sehingga bisa bersama-sama pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pembelajaran praktek dengan tetap mengedepankan prosedur protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan pada kesempatan kali ini akan direkam dan digunakan untuk pembelajaran secara daring atau online untuk teman-teman kalian yang ada di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini melakukan praktek sortir dan juga mengontrol sortir udang tanam. Nah, adik-adik, untuk memulai pembelajaran hari ini, coba kalian perhatikan gambar yang tersedia dalam layar. Apa yang kalian ingat dari gambar tersebut? Kalau Meca, apa Oh yang iya, kamu Bu. ingat? Itu gambar saya waktu ikut serta dalam sortir bersama rekan-rekan di tambak busmetik sekolah kita, Bu. Ini memang benar adalah dokumentasi kegiatan saat panen udang faname di Teaching Factory Tambak Busmetik SUPM Negeri Kota Agung. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video panen dan sortir di Tambak Busmetik SUPM Negeri Kota Agung untuk membantu kalian mengingatkan kembali prosedur sortir yang sudah pernah kalian ikuti bersama. Dari PT Disanta ya Pak ya? Ya, saya dari Jakarta. Sudah sering panen Pak di tambak SUPM Negeri Kota Agung ini Pak? Iya, dari tahun berapa kira-kira? Kira-kira dari tahun 2006 ya? Karena ini kan lagi COVID ya, nggak ketemu anak-anak ya. Pernah ya panen bareng anak-anak? sering Pak. Sering ya. Itu kan mereka membantu juga ya Pak ya? Ya. Di bagian apa? Ya, biasanya sortir sama Panen ya? Ngangkat Ngangkat panen panen. ya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian mengikuti sortir saat panen di tambak SUPM Negeri Kota Agung, siapa yang dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang kalian lakukan saat terlibat dalam sortir tersebut? Saya, Bu. Silakan Meca. Saya memilih udang yang segar dan udang yang tidak segar lagi, Bu. Bagus Meca. Lain? Saya, Bu, Silakan Alvan. saat sortir, saya memilih udang yang molting dan udang yang berbadannya keras. Oke, bagus. Jadi beberapa dari kegiatan yang sudah dilakukan saat sortir sudah bisa Anda jelaskan dengan baik. Namun, langkah-langkah sortir bukan hanya itu saja. Maka kita lanjutkan kegiatan praktek sortir udang faname di ruang praktek berdasarkan pengalaman yang telah kalian alami di tambak busmetik SUPM Negeri Kota Agung. Sebelum kita menuju ruang praktek, ibu ingatkan, jangan lupa mematuhi prosedur dan tata tertib yang ada di ruang praktek serta menggunakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Silakan. Oke, adik-adik, kita mulai persiapan untuk praktek sortir udang faname. Tolong sebelum dimulai, coba kita periksa kelengkapan praktek. Baik, Bu. Siap sudah, Bu? Sudah Bu, sudah bagus. Jadi kita akan mulai praktek sortirnya. Pertama, sampel udang yang sudah tersedia kalian sortir sesuai pengalaman beberapa yang lakukan
berdasarkan tingkat kesegarannya. Dan udang yang segar kalian letakkan di baskom yang transparan. Sedangkan proses sortir bisa dilakukan ke dalam baki berwarna hijau. Dan udang yang tidak lolos sortir dikelompok-kelompokkan berdasarkan kategori mutunya masing-masing. Jelas? Siap, jelas. Siap sudah Bu. Coba bisa dijelaskan ini pengelompokanmu berdasarkan mutunya. Ini adalah hasil sortir saya. Ini adalah udang yang segar. Dan ini adalah udang yang cacat. Dan sudah berwarna kemerahan. Ini adalah udang yang kemerahan. Ini kepalanya sudah berwarna hitam. Ini udang yang besar, tapi warnanya sudah pucat. Ini udang yang ukurannya kecil, tidak masuk ke dalam panen. Ini adalah udang yang sedang molting, kulitnya lunak. Nah, hasil kalian melakukan praktek ini dicatat di dalam belangko yang sudah saya berikan dalam lembar praktek kalian. Silahkan. Nah, adik-adik, data hasil kalian praktek sortir tadi sudah disiapkan? Siap, sudah. Bu. Nah, data tersebut akan kalian gunakan untuk mendiskusikan hasil prakteknya. Namun, sebelum kalian berdiskusi akan Ibu sampaikan tentang materi sortir udang faname. Setelah kalian mempelajari materi ini dapat digunakan sebagai pembanding saat kalian berdiskusi dengan hasil praktek kalian tadi. Mari kita perhatikan materi berikut ini tentang sortir udang faname. Nah, prinsip dan pengertian sortir itu sendiri karena karakter hasil perikanan baik ikan, udang maupun biota air lainnya adalah produk yang mudah busuk dan mudah mati sesaat setelah ditangkap atau dipanen, maka kita perlu melakukan penanganan yang cepat dan tepat agar mutunya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen dalam kondisi segar. Nah, penanganan awal terhadap perikanan setelah ditangkap maupun dipanen itu disebut dengan sortasi ya. Pengertian sortasi dapat kalian lihat adalah pemisahan ikan, udang, dan juga hasil perikanan lainnya berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran atau mutunya. Teknik sortir udang faname ditinjau dari cara pengukurannya dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, pengukuran yang dilakukan dengan indera manusia. Kemudian yang kedua, yaitu faktor mutu yang hanya dapat diukur menggunakan alat-alat di laboratorium. Nah, sedangkan yang kalian pernah lakukan di tambak maupun praktek di ruang praktek tadi adalah jenis pengukuran yang menggunakan panca indera karena menggunakan mata, kemudian tangan sebagai alat peraba untuk meraba tekstur dari udang yang kalian sortir. Disebut pengujian organoleptik. Nah, adapun perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan dalam sortir udang faname ini adalah Nah, di sini kenapa menggunakan sarung tangan karet bukan sarung tangan berbahan yang lain? Siap saya Bu, menggunakan sarung tangan karet karena bila menyentuh udang akan terasa. Bila menggunakan sarung tangan kain, tekstur udang tidak terlalu kerasa karena sarung tangan kain terlalu tebal. Oh, betul sekali. Jadi setelah kalian pernah mengikuti sortir maupun praktek tadi, kalian sudah tahu fungsi dari menggunakan sarung tangan karet. Dan yang terakhir juga jangan lupa menggunakan sepatu boots ya, untuk melindungi kaki dari air maupun mungkin terjatuh udang yang kalian sortir terjatuh mengenai kaki kalian karena mempunyai duri di kepala ya. Alat dan bahan yang digunakan dalam sortir udang faname adalah
kalian tadi saat praktek sudah memilah-milah jenis udang berdasarkan mutunya. Ternyata yang kalian lakukan itu termasuk ke dalam spesifikasi udang segar yang sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Baik, berikut ini contoh penampakan mutu udang Faname. Ada huruf A, B, C, dan E. Siapa yang bisa menjelaskan huruf mana yang mewakili udang yang mutunya baik atau layak sortir? Siap saya, Bu. Oke, silakan baca. Siap, Bu, yang B. Karena yang B itu jernih dan berukuran besar. Yang B. Ya, Bu. Ya, karena jernih dan ukurannya besar. Bagus. Nah, untuk sebagai pembandingnya, udang yang mutunya rendah tidak lolos sortir ada pada huruf A, C, D, dan E. Pada huruf A, udangnya walaupun ukurannya besar, tetapi dia sudah mulai ada warna kemerahan di hepatopankreas. Itu menandakan bahwa dia sudah mengalami kemunduran mutu mendekati proses pembusukan. Sedangkan yang C itu posisinya, teksturnya dia molting, jadi tubuhnya lunak, mengalami ganti kulit sehingga lunak. Sedangkan yang D itu tampak bahwa udang badannya tidak utuh, kepalanya hilang, ekornya terputus, begitu ya. Jadi dikategorikan udang yang cacat, makanya tidak masuk dalam mutu udang yang layak disortir. Sedangkan yang E kalau dilihat dari kesegarannya sama dengan huruf B, tetapi size-nya kecil di bawah standar rata-rata hasil sampling. Nah, setelah kalian melihat materi ini, silahkan kalian diskusikan hasil praktek kalian dengan materi yang sudah ibu paparkan dan temukan perbedaannya dan disimpulkan. Silahkan diskusikan. Bagaimana diskusinya? Apakah sudah selesai? Siap, sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ada yang berani menyampaikan hasil diskusi kalian? Siap saya, Bu. Silakan Meca. Berdasarkan hasil diskusi kami belum pernah menemukan kerah-kerah lumut di bagian tubuh udang Faname di tambak busmetik. Berarti hal tersebut menandakan proses produksi budidaya udang Faname di tambak busmetik SUPM Negeri Kota Agung tidak pernah mengalami kejadian udang memiliki kerak di tubuhnya berupa lumut, sehingga udang tersebut dikategorikan aman dari parasit. Nah, adik-adik, kita sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini. Dalam sortir udang Faname, kalian melakukan pengujian berdasarkan pengujian apa? Ya, Bu, organoleptik. Organoleptik, benar. Nah, ada yang tahu pengertian sortir itu sendiri tadi apa? Siap, saya, Bu. Silakan Alfa. Pemisahan produk perikanan berdasarkan jenis, ukuran, dan kesegaran, Bu. Bagus sekali. Sudah sampai di penghujung pembelajaran, kalian sudah mampu menyimpulkan dengan baik materi kita hari ini. Ibu akan menutup pelajaran ini, namun sebelumnya Ibu memberi tugas kalian nanti di rumah, tolong dipelajari terkait sortir jenis produk perikanan yang lain selain udang Faname. Bisa ikan, air laut atau payau maupun udang lobster. Nah, bagaimana pengalamanmu tadi mengikuti pelajaran hari ini? Saya sangat senang sekali, Bu. Karena sebelumnya saya sudah bisa melakukan sortir. Setelah saya melakukan praktek ini, saya bisa lebih cepat untuk melakukan sortasi ini. Bagus sekali, Alvan. Jadi pengalaman kamu mengikuti sortir di tambak, kemudian mempraktekkan lagi, justru memahirkan kemampuan sortir kamu menjadi lebih cepat lagi. Itu adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri perikanan. Ya, Bu. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.